Baik teman-teman, kita mulai. Saya masih pusing nyari materi yang kemarin. Kita kemarin sudah membahas apa ya kemarin? Deret ya, tapi saya nggak menemuin rekaman saya di mana. Saya nggak tahu di cloud atau di laptop. Nanti saya cek lagi. Jadi rekaman belum saya kirim nih. Baik untuk hari ini, bagi yang sudah melihat materi, silakan ketik yes. Baik, silakan nomor satu. Nomor satu, kita pelan-pelan karena ini adalah pembelajaran apa ya pembelajaran eh HOTS ya hot high order thinking skill, jadi soalnya saya upayakan yang HOTS. Oh ya, barusan ada FR baru 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 satu saya dapat FR. Mudah-mudahan teman-teman ada yang sudah dapat FR belum. FR-nya menarik. Menarik itu apa yang sudah kita bahas di hari Senin. Hari Senin ya, yang hitungan hari kapan itu hitungan itu soalnya ada soal-soalnya, prinsip-prinsipnya. Baik, kita mulai nomor satu ya. Nah, ini kita lihat faktor yang mempengaruhinya ya. Karena ini benar-benar kalau HOTS itu pemahaman. Jadi Anda jangan berupaya untuk menghafal, tetapi Anda benar-benar paham. Padahal paham itu sudah paham, baru paham gitu ya. Jadi itulah masalahnya yang jadi kadang-kadang kita, oh ini soal sulit-sulit karena bukan hafalan, tapi soalnya adalah understanding atau pemahaman ya. Silahkan teman-teman. Nomor satu, kira-kira apa? Pada Kongres Pemuda 1928, Pak Tokoh Pergerakan menjadi sangat penting penguatan gagasan persatuan Indonesia. Akhirnya 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda dideklarasikan dengan simbol persatuan pada para pemuda. Berdasarkan hal tersebut, manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan faktor yang mempengaruhi Sumpah Pemuda? Jawabannya apa, teman-teman? Yuk, jawabannya apa yang menyebabkan mereka bersatu? Apa yang menyebabkan mereka bersatu? Itu kan logika sederhana sebenarnya kan? Ya, benar. Jawabannya adalah P. Bebek. Jawabannya. Kemudian nomor dua. Yuk, nomor dua. Disimpulkan dari bacaan di atas, apa kesimpulan bacaan di atas? Badan Informasi Geospasial, lembaga pemerintah bertanggung jawab pengaturan informasi geospasial, menjalankan amanat undang-undang, menjamin ketersediaan akses informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian pergantungan keberhasilan guna kinerja sama ko- koordinasi integrasi koordinasi mendorong penggunaan IG dalam pemerintahan kehidupan masyarakat, pembinaan penyelenggaraan. Jadi berarti jawabannya adalah simpulan ini. Jawabannya adalah dua, adalah B, simpulan. Kemampuan Anda menyimpulkan, menarik kesimpulan. Baik, nomor tiga. Nomor tiga sama, ya. Polanya seperti nomor dua. Oke, nomor tiga. Nomor tiga, penting menyediakan data akurat yang dapat percaya perencanaan pembangunan nasional. Memastikan keterbukaan akses, ya. Wajib bagi masyarakat dan pemerintah untuk membutuhkan keputusan yang lebih baik. Ini. Selain itu juga membina institusi yang terlibat pengumpulan data, ya, statistik. Jadi ada dua nih, menyediakan data dan membina proses pembinaan. Jadi pernah memberikan pembinaan terhadap pengumpul data, benar, ya. Ingat, setiap ide kalimat berarti di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ya, tiga a, membina. Nah, kalau ada kasus ini di akhir paragraf, ya, gitu.
Kemudian nomor empat, silakan. Empat, silakan. Empat, silakan. Dalam mewujudkan kemajuan arus ekonomi digital yang kondusif, Bank Indonesia menerapkan visi pembayaran Indonesia. Ah, 2025 merupakan respon atas perkembangan pesat digitalisasi ekonomi serta berbagai risiko menyertainya seperti ancaman cyber, perang monopolistik, risiko shadow banking. Diharapkan visi SWI 2025 stabilisasi keuangan, kelancaran sumber terjaga. Adapun visi terkecuali. Ini memutak bacaan ya, mutak bacaan yang harus Anda pahami ya. Coba nomor empat ya teman-teman. Nomor 4. Silakan yang lainnya. Silahkan yang lainnya teman-teman. Yang lainnya silahkan. Nomor 4. Jawabannya nomor 4 adalah kecuali ya, men- kecuali ya, kecuali adalah ini. Karena kalau ini adalah kepentingan nasional Bank Indonesia, Bank Federal. Kalau di Indonesia nggak ada federal. Baik, nomor 5, silakan nomor 5. Hanya ini aja itu. Silakan nomor 5. Yang ditanya adalah apa yang tanya nomor 5 itu? Yang ditanya kebutuhan bakar BBM meningkat. Nah, fuel, fuel. Ayo, nomor 5. Ini mah soalnya kayak gini ya, kayak pengetahuan umum. Padahal soalnya adalah soal TWK. Ya emang ada TWK itu benar-benar pemahaman, pemahaman. Anda harus baca dulu ya. Jawabannya biofuel. Macam-macam ya biofuel itu dari mana? Ada yang dari jarak, ada yang dari bekas apa? Jelantah, ada yang dari tebu, bekas tebu dan lain sebagainya. Oke, nomor 6 silakan. Oke, nomor 6 hanya pengetahuan aja, nggak masalah. Silakan yang lainnya teman-teman. Yang lainnya ya, ini biomasa ya, tapi yang jarang nih biomasa itu susah sebenarnya ya. Nomor C itu susah. Silakan nomor 7 sekarang. Nah, nomor 7 baru nih. Biasa yang kayak gini-gini nih, yang bikin puyeng. Ya, silakan. Silahkan. Nomor 7. Ini kadang-kadang sering keluar nih. Nomor 7. Silakan teman-teman yang lain. Oke, jawabannya apa? Coba lihat di sini tentang apa nih? Dikasih nomor dong, dikasih nomor. Coba lihat di sini. Lihatnya gimana lihatnya? Coba kita lihat. Coba eh, penting. Pertama, menghargai, menghormati perbedaan pendapat
yang sangat hursiah menciptakan harmoni perbedaan pendapat. Ya. Kedua, melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua, selain itu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan pribadi. Mana? Antar umat sangat penting juga. Berarti, salah. Nah, terakhir kerjasama menyelesaikan masalah bersama memperkuat ikatan sosial. Ya, ikatan sosial ini. Ternyata mencerminkan perwujudan pengalaman sila kelima ditunjukkan oleh nomor. Ya, wah saya ini. Jawabannya yang kelima loh ya. Ini kedua. Nomor pertama itu kedua. Ya, nomor pertama itu kedua. Satu, mohonnya pendapat orang Rusia, mah. Pendapat artinya keempat ini ya. Menghormati perbedaan pendapat ini keempat. Jadi ini salah. Kedua, melaksanakan keadilan. Kedua, masuk. Masuk teman-teman. Kemudian mengutamakan kepentingan bersama dan kepentingan toleransi. Toleransi antar umat ini ke satu. Satu. Kemudian bekerja sama menyelesaikan masalah bersama. Nah, ini empat. Ini kan tiga ya. Tiga, ini empat. Apa saya kurang jawabannya ya? Bentar. Bentar, saya jawabannya kurang. Ini satu, dua, tiga, empat. Oh, empat di sini dan ini lima. Berarti ada yang poin dua. Yang ada duanya yang mana? Dua, tiganya, tiganya mengutamakan kepentingan bersama pribadi. Berarti dua, tiga, D atau empat. Empat yang empat itu yang beragama. Oh, lima. Yang terakhir sosial. Jadi yang empat ya. Benar yang empat ini nih. Nanti saya cek dulu soalnya. Perasaan salah nih soal. Enggak satu dua tiga nih saya. Mungkin admin salah ngetik ulang. Ya, Anda aja itu kan bener-bener bener-bener ini D ya. Kok saya nggak bisa ini ya? Bentar, nggak bisa menandai. Nomor 7D ya. Kenapa saya nggak bisa nandain? Parah. Nomor 7D, silakan teman-teman ditulis. Nomor 7D. Takut ada orang yang masuk biasanya kalau nggak gitu. Bisa, bisa nandain. Ah, bisa nih. Nomor 7D. Nomor 8 silakan. Nomor 8. Saya salah bikin soal ini. Nomor 8 silakan teman-teman. Pada prinsipnya nomor 8 juga sama. Ya, ini yang kita lihat adalah kedua ya. Kedua, kerukunan hidup antar sesama membangun masyarakat. Kerukunan hidup itu menegakkan hukum tanpa bulu. Kemudian menghormati. Nah, ada tiganya nih, tiga. Yang ada tiganya yang mana? Antara ini nih, masuk nih. Tiga di depan. Tiga. Kemudian hak asasi dalam pengambilan keputusan. Empat nih. Kelima ini terakhir berperan aktif bangunan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Yang kedua ya. Kalau bangsa. Lebih cenderung ke B ya. Ke B, cenderungnya ke B. Ya, justru itu. Nomor 8 lewat aja. Saya lupa tak kasih ini pertama, kedua. Lewat aja deh. Nomor 8, 7. Saya cek nanti.
Di akhir saya cek ya. Di akhir bentar, bentar. Saya cek dulu teman-teman. Saya lebih baik saya cek. Lebih baik saya cek dulu. Sebentar, sebentar. Saya cek dulu. Nah, bentar, 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 bentar. Oh iya, coba saya urutkan. Ini di soal saya nih. Nah, saya kirim ke ini, saya kirim ke sini. Yo, tuh, silakan. Saya kirim ke kalian di nomor ini berapa? Nomor berapa ini? Nomor 3 ya, nomor 5. Silakan tuh udah saya berikan di ini di message ya. Di message sudah saya berikan. Itu soalnya soal awal tuh itu. Ini buat yang kedua sudah ya. 7 dan 8. Oke, saya cek dulu ya. Menghalangi ini nih. Ini nomor 7 yang di atasnya. Di atas nomor 7 kan. Tuh nomor 7 itu ada menghargai, menghormati perbedaan pendapat. Itu dia. Nomor 7. Kemudian nomor 8 di bawahnya. Nanti saya cek lah. Koreksi nomor 8 itu. Harusnya itu. Ini nomor 7 dan nomor 8 itu ya. Silakan coba cek. Nomor 7, nomor 8. Nomor 7, nomor 8. Silakan cek lagi. Sudah dapat menjawab? Sudah bisa menjawab ya sekarang ya. Lebih mudah gitu ya. Nomor mana? Oke. D. Kemudian nomor 8-nya. Nomor Pancasila nomor terakhir nih. Yang nomor 8-nya sila kelima. Sila kelima berarti perbedaan pendapat sila kedua, keempat. Keadilan sosial jadi ada duanya tuh. Dua, tiga, lima. Dua, tiga, lima. Jadi jawabannya nomor 8. Nomor 8 itu dua, tiga, lima. Saya nggak bisa ini ya mengkasih hitam. Oh, saya nggak pakai mouse itu repot. D ya, nomor 8 D. Oke, sekarang nomor 9 sudah terjawab. Nomor 9. Silakan nomor 9. Nomor 9. Coba lihat nomor 7. Coba lihat nomor 7. Cek teman-teman nomor 7. Nomor 7. Ini nomor 7 yang diminta adalah kedua ya. Kedua. Meminta kerukunan hidup. Benar ya. Satu. Hukum yang adil tanpa pandang bulu adil. Keadilan. Adil itu kemana? Adil itu. Adil itu kemana? Adil itu. Dua. Kemudian hak asasi manusia. Yang penting ada tiganya tuh. Berarti yang D itu nggak bisa. C dan D nggak bisa nih. C dan D. Kenapa? Karena tiga ada. Kita tinggal pilih nomor 4 apa mengutamakan musyawarah. 4. Nomor ini D itu nggak bisa. Nah, nomor 4 nggak bisa. Jadi tiga yang masuk pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat itu harusnya itu lebih cenderung ke 5. Tapi coba cek nanti ya.
Kemudian memelihara kerukunan hidup antar sesama, tidak perang benar, menegakkan hukum adil benar. Satu dua tiga lah. Kalau tujuh cenderung satu dua tiga ya. Nomor tujuh. Coba cek lagi. Coba periksa butir-butir Pancasila yang 47. Periksa, ayo. Ya, periksa. Nanti periksa lagi ya jawaban Anda. Kemudian nomor 9. Ayo, nomor 9. Sekarang nomor 9. Nomor 9, silakan. Yang dicarinya adalah apa itu? Berdasarkan hal tersebut, manakah pernyataan paling tepat menggambarkan bagaimana negara bangsa Indonesia berkembang hingga deklarasi? Silakan nomor 9, teman-teman. Oke. Jawabannya nomor 9 apa, teman-teman? Nomor 9, belum ada yang jawab, eh. Yuk, nomor 9 dari 36 orang, nomor 9 gimana? Apakah tricky ya? Nomor 9 berarti persamaan senasib ya? Gagasan baru. Oh ya, sebelum saya lanjut, siapa yang ujiannya besok? Siapa yang ujian besok? Ada nggak yang ujiannya minggu depan atau apa? Kita belum belum ini ya. Ujiannya kapan paling cepat nih? Hari Jumat. Hari Jumat. Kalau hari Jumat sekarang nggak usah belajar, ngapain? Dibaca-baca aja ya. Kayak, oh ya, kalian yang hadir saya kasih bonus nih ya. Yang hadir saya kasih bonus. Tapi yang nggak hadir saya nggak kasih bonus ya. Maaf, maaf. Yang nggak hadir saya nggak kasih bonus untuk kalian. Bentar, sebentar saya kasih bonus. Supaya kalian semangat. Bentar, bentar, bentar. Nah ini nih. Yang hadir. Itu soal hot semua ya. Silakan di-download karena saya nggak akan ngasih lagi di grup. Jadi yang hadir aja saya kasih. Silakan di-download. Itu ringkasan-ringkasan yang saya bagus itu ringkasan-ringkasan itu. Yang ini nih. Nah ini. Sudah silakan di-download nih. Ini ebook soal-soal host CPNS ini. Ini bagus nih. Saya kasih ke Anda aja. Soal host tuh ya. Ini lembarannya itu ada 262 halaman ya. Oh ya. Itunya juga sudah ada nih. Apa sih jawabannya sudah ada. Termasuk juga jawaban aritmatika dan lain sebagainya di bawah tuh. Tuh ada. Ya, sudah lengkap. Tapi jangan dikasih ke siapa-siapa ya. Buat kamu aja. Nggak usah mikirin orang lain. Saya berbaik hati karena saya ingin kalian lulus. Iyalah itu saya jual kok. Saya jual, aku sama saya dijual. Tapi untuk kalian, silahkan. Pokoknya gimana caranya download aja. Itu download itu tinggal diklik aja itu. Tinggal diklik aja. Tinggal diklik aja. Tapi jangan janji ya, jangan nggak boleh dikasih sama orang ya. Nggak usah dikasih sama orang. Apa kalau tak kutuk kalau dikasih sama orang tak kutuk jadi ini jadi bangkong. Yo, kita masuk. Oke, sudah semuanya bisa, bisa semuanya bisa download, bisa download nggak semuanya? Oke, cek dulu nanti daripada kalau ini gampang tinggal Anda bisa masuk tapi kan
eh yang contoh-contoh itu yang penting bagi Anda. Ya belajar ya. Oke, bisa, belum bisa. Ayo harus bisa. Usahakan kalau kayak gini gampang ini. Kalau tinggal logika aja. Kalau yang TWK kita pastikan aja. Ya, carilah dirimu di download atau di mana, gimana? Ya pasti ada di HP-mu atau dicari aja. Ada search kan. Kok tidak bisa download? Yang lain kan bisa ya. Yang lain bisa. Dokumen itu bisa tuh. Gak ada jawabannya apa? Gak ada jawabannya apa? Ada di belakangnya itu 200 berapa nih barusan? Ini kan jawabannya di belakang nih ada nih. No, ini pembahasannya ada tuh di belakang. Oh, pembahasannya ada di belakang tuh. No, di belakang. Nah, ini yang keluar itu tadi. Nah, yang ini nih, yang keluar itu yang mana ya? Yang mirip, bukan nggak sama, tapi mirip ya mana? Mirip, 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 mirip. Ya, pahami aja lah, gitu ya. Itu ada di belakang semuanya, woi. Ini kok jawabannya ada yang jawab ada, bisa untuk jawabannya gak masuk komen. Gimana nanti nih Pak? Gimana ini teh? Apanya yang gimana? 200, iya 265 halaman. Itu di atas tuh ada tuh. Oh, saya kasih lagi tuh. Saya kasih lagi yang bagi yang belum baru datang. Saya kasih. Dengan catatan gak boleh disebarin. Gak boleh disebarin. Udah tuh. Aduh, kalian. Tuh. Oh, malah ke neneng. Ah, ke semuanya ya bentar. Kalau malah ke neneng ngirimnya. Udah saya kirim ulang. To everyone. Sudah itu. Sudah semuanya bisa. Mastiin dulu bisa saya. Mastiin dulu bisa. Proses. Yo, alhamdulillah. Dok, kapan ujiannya, Dok? Tanggal 27 saya, Pak. Tanggal 27. 27 Iya, ini ya? Oktober. Karena saya Oh, orang luar kan. Kalau yang di Bangkanya sih November semua. oh, oke. Semangat, semangat. Insya Allah bisa lah, Dok. Oke. Ini TWK kan yang selalu dikhawatirkan kan? Yuk, kita lanjutin. Nomor 10, ayo. Nomor 10. Ini berarti lihat nasionalisme ya. Nasionalisme. Mesti Adi baru 8 tahun. Jadi ajak ibunya nonton pertandingan sepak bola. Kalah ya. Cina dengan Cina. Pertandingan ditonton adalah antara timnas Indonesia melawan timnas Malaysia. Selain Abdi sangat menyayang bola, ayah Abdi juga menganggap pendukung tim nasional bagian berlaga dalam pertandingan tersebut. Keharusan bagi dirinya dan keluarga. Sikap yang dilakukan Abdi merupakan salah satu upaya menumbuhkan nasionalisme, yaitu melalui apa? Oke, berarti semuanya sudah bisa download ya. Oke, benar. Nomor itu adalah ini. Nomor 11. Nomor 11, silakan nomor 11. Yo, nomor 11. Meskipun baru-baru 10 tahun, Dika diajak ibunya sama ya. Sama.
memberi pengalaman empirik juga sama ya. Karena saya buatkan soalnya sama kok. Dibikin sama. D juga sama. Kemudian nomor 12 silakan. Nomor 12 silakan. Nomor 12 bulan puasa mengadakan bakti sosial dengan memberikan makanan kepada yang butuhkan. Udin percaya bahwa tindakan ini adalah salah satu cara untuk kepedulian terhadap sesama, menciptakan rasa persatuan di masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk pengamalan nasional melalui solidaratif ya, solidaritas, berarti solidaritas ini. Kemudian nomor 13. Saat mengikuti lomba membaca puisi, kebanggaan warga Indonesia rata sangat bersemangat ya. Ia percaya bahwa seni dan budaya bagian penting dalam identitas nasional. Keterlibatan Ratna dalam lomba tersebut merupakan salah satu cara, ya, cara mana tadi? Cara untuk menumbuhkan nasionalisme melalui edukatif, preventif, apresiatif, apresiatif ya, yang sesuai aja. Kemudian nomor 13, 13, 14, silakan. Nomor 14, 14, nomor 14, Perempuan Aris Surabaya, 10 November, saat Inggris memberi ultimatum pada pihak Indonesia mengerahkan berhenti melawan, menyerah berhenti melawan. Silakan nomor 14. Yo, Bung Tomo, seruan merdeka atau mati. Berdasarkan apa yang kita pelajari dari integritas? Berani berkorban ya. 14. Berani berkorban ya. 15, silakan. Integritas itu sama. Untuk tokoh menghadapi berbagai tantangan, membangun negara. Tantangan terbaik upaya mengkonsolidasikan kekuatan bangsa menjaga kemerdekaan. Berbagai upaya, konsolidasi, mereka terus berjuang cita-cita bangsa dengan penuh keyakinan dan tidak menyerah meskipun menghadapi banyak hambatan. Apa yang dapat dipelajari? Ya, apa? Nomor nomor 15. Integritas, prinsip, bias. Benar. 16. Sama ya. Telinga semangat perjuangan berkorban cepat berhasil memegang kemerdekaan ancam penjajah yang merebut kembali Indonesia berdasar pelajari eh, berarti ya berarti menunggu arahan ya nomor apa nomor 16 ayo silakan Kak, silakan mau keluar nggak apa-apa nah masuk lagi aja. Tapi masuk nggak ya? Nanti dikasih di akhir, tenang aja. Oke, nomor 16. Ayo, nomor 16. Belum ada nih. Belum ada yang mencoba. 16A katanya. Coba boleh ngambil meskipun. Kalau D gimana D? Coba cek D. Oh, ada Kak Dera. D ya. Karena mereka belum tahu kan diam mereka. Pikirlah itu mereka berjuang. Nomor 17. Yo, 17. Yo, nomor 17 teman-teman.
17. Yo. 17 pada tahun Ibu Bung Hatta ingin menemui dengan anaknya Hasim Ning yang merupakan kemenangan tiri Hatta. Diminta menyebut sang bunda akan panggil Mbak Tuo. Hasim kemudian mengusulkan untuk menggunakan mobil dan sopir Hatta karena yakin Mbak Tuo merasa bangga mobil perdamaian. Namun Hatta menolak. Tidak bisa, pakai saja mobil Hasim. Mobil ini bukan punyaanku, punya negara. Ya, nah berarti apa tuh? Sikap Bung Hatta cerita di atas menunjukkan berarti jawabannya adalah 7D. Kejujuran yang tidak ingin menggunakan benar. Kejujuran atau ketegasan kepatuhan aturan penggunaan. Ini integritas. Ah, ini ya. Jadi lebih cenderung ke A. 18. Yo, 18. Jawabannya sama. Nomor 18. No 19, no 16. D nggak ada 9 unsur integritasnya. Coba nanti kita cek. Itu kan, coba yang lainnya. Coba nomor 16. Kalau saya sih, ini kan konteksnya itu bukan konteks teoritis ya. Coba. Nah, masalahnya di sini nih, banyak rakyat memiliki keterbatasan akses komunikasi. Lihat satu. Namun begitu mereka berita sama itu mereka semangat berjuang dengan cepat reaksi berjuang bertahan dengan kemerdekaan ancaman. Jadi mereka berjuang sebelum mereka diberikan itu disiplin itu namanya. Walaupun konteksnya itu tidak ada dalam konteks teoritis nomor 16. Tidak harus sama dengan. Jadi kalau Anda menghafalnya integritas adalah ini ya nggak bisa. Ada kalau di HOTS itu harus benar-benar menurut Bloom itu kan ada 6 kemampuan kognitif. Jadi yang terakhir itu ada mengcreate. Mengcreate itu menciptakan yang belum ada. Yaitu contoh menciptakan ya kayak gitu. Menciptakan soal baru. Tidak harus sama dengan teori. Tapi makna-makna dari teori itu yang harus kamu ambil. Next, nomor 18. Nomor 18 tadi belum. Nomor 18 tadi ada yang sudah jawab. 18E atau 18E katanya. Baik, benar. 19 silakan. Yo, nomor 19 teman-teman. Gak ada nomornya. Gak ada nomornya. 19, 19 apa itu C katanya. 19 ini adalah perang dagang antara Cina dan Amerika telah berlangsung selama beberapa tahun dan berdampak pada ekonomi dan politik di belahan berbagai dunia. Indonesia sebagai satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia turut merasakan efek dari konflik tersebut. Bagaimana perang dagang AS Cina dapat dikaitkan dengan konsep bela negara. Nah, memberikan peluang meningkatkan ekspor, peran demi memicu konflik geopolitik sehingga bela negara harus. Ah, benar. C ya. Coba. C, satu C yang saya pilih. Kemudian perang dagang merupakan ancaman bagi kita Asia sehingga bukan berkuat ekonomi nasional. Itu kalau apa? Kalau perang dagang Cina, kemudian perang dagang Cina merupakan ancaman perang dagang ya. Ya ujung-ujungnya memang ke konflik geopolitik ya. Geopolitik itu kan tidak harus hanya perang, tegangan, kemudian teror-teror dan lain sebagainya. Kemudian tetap jawabannya lebih kalau saya lebih cenderung ke C. Saya lebih cenderung ke C. Karena geopolitik dampaknya itu banyak banget, baik ke ekonomi, ah,
Kenapa kita juga harus mementingkan geopolitik? Letak Indonesia yang di antara kita tahu kan, Indonesia itu dikelilingi oleh beberapa pangkalan militer. Yang paling di bawah itu ada di Darwin. Kemudian ada di atasnya di Filipina. Kemudian sudah jelas Singapura itu juga kepentingan Israel di sana. Secara geopolitik di atas juga Cina. Itu konflik horizontal atau konflik negara itu relatif besar. Indonesia harus bisa. Nah, termasuk kemarin juga eh, provokasi di Australia. Kemudian sering kan provokasi di Australia itu sering banget. Dan kita akhirnya dibantu oleh kapal selam. Kalau kapal selamnya punya Rusia masuk ke Indonesia. Itu geopolitik gitu ya. Nomor 20 deh. Lanjutkan. Silakan nomor 20. Nomor 20 silakan teman-teman. Kalau ini juga Anda harus sering baca-baca teori-teori ataupun baca politik ya regional kayak gitu. Itu mungkin bisa bantu dalam apa ya dalam memahami analisa-analisa orang lain itu ya, analisa-analisa orang lain untuk uh, misalnya tadi geopolitik dan lain sebagainya. Di samping juga itu kan bela negara ya, kalau berarti pasti bela negara. Di samping juga baca-baca yang 45 butir Pancasila itu juga penting. Dipahami ya bukan bukan dihafal, dipahami. Salah kalau hanya dihafal itu. Nggak boleh dihafal. Karena soalnya itu soal HOTS, bukan soal hafalan. Jadi Anda harus menginternalisasi teori-teori yang Anda dapat, baru kemudian dimasukkan ke soal-soal yang harian. Itu namanya HOTS, bukan hafalan. Oke, nanti saya coba cek dulu ya. Nomor 16 Mas Adi ya. Oke, nomor 20. Itu kalau menurut Mas Adi gimana? Dari Mas Adi. Ya kita diskusi aja nggak apa-apa. Beda pendapat ya nggak apa-apa. Tidak harus sama kan pendapat itu. Boleh Mas Adi mungkin ada masukan, mungkin nanti saya cek ulang. Sambil saya cek itu, dan saya juga bukan bisa segalanya kadang lupa juga gitu ya. Boleh. Mas Adi gimana? Boleh usul. Oke, nomor 20. Nomor 20. Sambil nunggu Mas Adi. Gak apa-apa Mas. Saya nggak kalau memang itu rasional dan saya salah, saya salah aja walaupun dari saya. Tapi kalau dari Mas benar, saya juga harus menerima. Nggak boleh saya merasa benar sendiri, nggak boleh. Makanya diskusi. Silakan, nomor 16. Takut saya juga salah gitu. Nggak apa-apa. Salah juga wajar. Kita sama-sama salah, loh. Kita bukan ahli, bukan manggala. P3K. Bukan manggala.
Oke, nomor 20, mengabulkan permohonan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja mengatakan bahwa Cipta Kerja cacat sebagai formil, inkonstitusionalitas bersyarat. 5. Yo, nomor 20. 20 apa? Coba. Sambil silakan teman-teman nomor 20 baru sedikit. Sambil saya ngecek, saya juga harus ngecek. Nggak boleh saya ambil sendiri ini. Benar ya, sambil saya ngecek dulu dari Mas Adi tadi. Nggak apa-apa. Baik, kita... Bentar. Silakan nomor 20 teman-teman. Sambil saya ngecek yang nomor 16. Jangan sampai saya salah. Nomor 20, silahkan. Mana sih? Oh, salah belum. Nomor 20 terkait dengan kewenangan MA ya. MK bukan MA. Jujur, tanggung jawab, disiplin, berani. Oke, dalam konteks, ini bagus sih Mas. Bener Mas Adi bener. Mas Adi bener ini. Ini yang 9 tuh bener Mas Adi. Bener banget. Ini ada 9, ada jujur, tanggung jawab. Nah, kita masukkan ke konteks. Ini kita belajar sama-sama dari Mas Adi nih, teman-teman. Ada 9 unsur nih, sampai paham nih. Kalau saya sih nggak paham bener sampai situ. Oke, di sini coba saya tergelitik dari Mas Adi. Tadi apa jawaban kita? Jangan sampai kita salah. Nomor 16 tadi berapa? Apa jawabannya? Ini di sini coba lihat. Coba lihat nomor 16 balik lagi ke nomor 16 kita. Di sini banyak rakyat tidak segera mengetahui kabar karena keterbatasan. Berarti mereka tidak bergerak sebelum mereka tahu yang pasti. Oke, itu terkait berarti namun begitu kemerdekaan sampai ke telinga mereka, semangat kemerdekaan dari ancam penjajah yang ingin merebut kembali Indonesia berdasarkan apa yang kita pelajari. Yang pertama, bahwa mereka tidak gegabah. Mereka menunggu komunikasi, menunggu kabar yang benar, tidak menunggu kabar burung. Artinya mereka tanggung jawab, mereka disiplin. Itu disiplin, menunggu itu disiplin. Karena dalam proses pertempuran itu ada komando. Jadi sebelum dikomandokan, nah begitu berita kemerdekaan sampai ke telinga, artinya ada orang yang memberikan kabar merdeka, ya baru mereka bergerak semangat memperjuangkan semakin berkobar. Itu juga disiplin. Itu juga bisa mengatakan itu juga berani. Itu bisa. Itu bisa berani. Nah, tinggal pilihannya yang mana? Nomor 16. Berani ngambil tindakan meskipun jaminan keberhasilan berani misalnya bisa satu ingin merebut kembali Indonesia bisa satu yang A itu bisa
bisa jawabannya. Kemudian nomor dua tidak. Nomor B tidak. Nomor C, integritas tunduk pada pihak tidak. Nomor C, menunggu arahan sebelum bertindak untuk mempertahankan negara. Itu disiplin. A dan D bisa masuk. Integritas berarti menghindari resiko yang dapat mengancam tidak. Jadi pilihannya antara A dan D. Kira-kira yang mana tuh nomor 16? A dan D. Kalau A, saya tidak menyalahkan karena di sana juga ada kata berani ya di integritas. Gak masalah. Ya. Kemudian kalau berarti menunggu arahan sebelum mereka bertindak. Karena saya ngambilnya berarti mereka disiplin. Beda, 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 beda sudut pandang saja, Mas Adi. Gak masalah, gak masalah. Begitu. Gimana, gimana yang lainnya gimana? Kita sudah sampai nomor nomor 20 nih. Gimana yang lainnya? Ayo. Pokoknya kalau di integritas kita itu hidup sesuai dengan aturan aja. Kalau di Kalau di berani, kamu resiko, disiplin, patuh, yang positif-positif aja deh gitu ya. Ya, begitu. Ya nggak apa-apa Mas Adi. Saya juga terima kasih sama Mas Adi. Dengan demikian saya kan otak saya juga bekerja. Kalau saya sih santai Mas Adi. Kalau saya sih santai. Saya dulu tukang debatnya materi P4 masalahnya. Jadi kadang-kadang ya itulah ke bawah juga ikut debat. Termasuk sekarang juga seksi debat saya. Oke, nomor 28, 20 kita ayo sama-sama. Sama mengabulkan. Jawabannya adalah A ya, bahwa pengamalan karena menunjukkan kewenangan MK. MA, MK benar. 1 sampai 20 benar berapa teman-teman? 1 sampai 20 benar berapa? 17. Bagus 17. 17 itu bagus banget. Oke, nomor 21. Sama ya. Tadi apa seberapa nih? 24 ayat C. Nomor 21. Oke, nomor 21 silakan teman-teman. Nomor 21. Nomor 21. Nomor 21. Silakan nomor 21 teman-teman. Ini di nomor 21 ini ada dua jawaban nih. Ya, ini satu jawabannya. Bahwa dari MK itu final dan mengikat. Dan ini dua. Boleh, yang manapun itu.
Kemudian nomor 22, silakan teman-teman. Pina dan mengikat. Pada masa Han penjajah mengalami berbagai penindasan, eksploitasi, culture style, padahal mah enggak ya. Saya setelah baca ternyata diberi duit, mereka kita itu diberi duit, ya diberi duit, tapi duitnya habis sama penguasa, ya habis sama penguasa, ya. Kemudian, ayo nomor 22, ayo nomor 22, nomor 22. Kira-kira apa tuh? Tadi ada dari Mas Adi bahwa integritas, bela negara di dalamnya ada kepribadian, ada berani di dalamnya. Siap, sikap apakah? Jadi jawabannya A atau B. Ini jawabannya A atau B nih teman-teman. Berarti jawabannya lebih cenderung ke B atau A. 22 A. Semangat nasionalis. Itu bukan hanya semangat. Bukan kalau semangat dalam arti juga semangat, tapi ini sudah melawan, itu sudah melawan, berusaha bertahan, itu sudah keberanian dan apa kegigihan. Nomor 23. Ayo, nomor 23. Nomor 23. Oke, nomor 23 silakan. Nomor 23 silakan. Nomor 23. Yo, nomor 23. Oke, Anda harus jadi pemenang ya, harus jadi pemenang. Kenapa? Karena sejarah itu ditulis oleh pemenang. Nah, itu prinsipnya itu. Jadi kalau Indonesia tidak berada pihak pemenang, itu repot itu, gak akan bisa menulis sejarah. Jadi Anda harus jadi pemenang. Oke, nomor kedua, bahwa kita tidak berpihak, jadi non-blok. Kita itu di non-blok. Padahal sebenarnya non-blok itu nggak boleh ya. Kita eh, harus memilih itu. Tapi kita pilih non-blok. Kemudian nomor 24. Ayo, nomor 24. Nomor 24. Ayo, 24. 24. Kultus Stelsel. Pada saat kultus Stelsel. Nanti kalau Anda jadi pejabat nggak boleh ya. Anda harus eh, Anda harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang yang ada hak-hak masyarakat harus diberikan.
Nggak boleh nggak diberikan. Jadi nomor 24 adalah jawabannya apa? 24. Silakan nomor 24. Nomor 24. Nomor 24, penjajahan paling kejam tanaman paksa dilakukan Gubernur Jenderal Johannes van de Bosch. Peristiwa ini ditelada sikap apa yang dapat dilakukan oleh rakyat Indonesia dalam menghadapi tanaman paksa. Itu kerjasama persatuan antara rakyat. Kenapa kira-kira ya? Jawabannya apa itu? Jawabannya apa itu? Jawabannya apa kira-kira? Ini kan tanaman paksa itu ya sama-sama ya. Kalau tanaman paksa itu kita ikut ya, kita ikut. Sebenarnya kalau teorinya itu nggak, itu dikasih dikasih duit itu, apalagi juga sama Dendles itu juga dikasih duit. Bentuk penindasan dan eksploitasi. Tapi sikap apa yang diteladani oleh rakyat Indonesia dalam menghadapi cinta paksa? Semangat nasional tinggi dalam penjajah, sabaran ketabahan menghadapi kesulitan. Ya dicek juga bisa sih. Ini bikin pusing aja ini soal. Ada yang B, 24B. Kemarin yang Gian melawan. Kita nggak melawan loh. Kita nggak melawan kultur stelsel, maka kita mati loh. Justru nomor A. A, semangat nasionalisme tinggi. Enggak, malah kita kan itu diiming-imingi mau dibayar kan. Mau dibayar. Tapi kan nggak disampaikan. Jadi lebih cenderung ke keberanian, kesabaran, ketabahan. Karena kita ditindas itu judul. Lebih ditindas oleh mereka. Kemudian nomor 25, ayo. Nomor 25. Nomor 25. Nomor 25 silakan. Nomor 25. Perang dingin. Perang dingin itu bukan berarti perang di kulkas ya. Nomor 25, teman-teman. Nomor 25. Nomor 25. Perasaan sudah ya. Nomor 25 udah sama tadi ya. Nomor 26 deh. Nomor 26, teman-teman. Silakan. Kita tamatin ya. 26. 26. Nomor 26, jawabannya Anda apa, teman-teman? 26. 26A, benar. Nomor 26A. Nomor 27, silakan. Yang kayak gini mudah ya, kecuali yang tadi itu. Kadang-kadang saya juga error. Nomor 27. Nomor 27 ayo. Nomor 27. Nomor 27. Oke, 27 adalah B, benar.
7B. 28. Benar ya. 28, ayo. 28. 28 benar ya. 28 jawabannya adalah B. Ya, B. Bagus. RAPBN. Masih ada RAPBN? Enggak. 29, ayo. 29, teman-teman. 29. 29, ayo. Oke. Nomor 29 ya. 29, coba lihat. Coba lihat. 29. Budi, mahasiswa berita tentang demonstrasi berujung perusahaan masa umum. Budi merasa sedih dan marah. Ia kemudian menulis opini media sosial tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Dan di atas mana nilai-nilai bela negara yang paling mulia pada diri Budi. Yang paling pentingnya menjaga. Penting ini yang paling penting kan di sini pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan ini adalah opini dia ya. Tapi kemudian bela negara berarti jawaban Anda apa? Rasa cinta? Ya, rasa cinta tanah air. Ya, benar ya. Nggak bisa di ini. Cinta tanah air. Pentingnya. Oh, itu judulnya kan pentingnya. Ayo, nomor 30. Nomor 30, teman-teman. Silakan. Nomor 30. Yo, nomor 30. Silakan nomor 30. 30, silakan nomor 30. Nomor 30. Nomor 30, teman-teman. Aduh, masih ada dua orang baru masuk. 30 adalah C, benar. 30 C. 30 C. 31, ayo. 31. 31. 31, ayo. 31. 31. 31. Jawabannya apa, teman-teman? 31. 31. 31. Jawabannya apa?
31 adalah D. Dodol ya. 31 D. 32 teman-teman silakan. 32. 32. 32. 32 silakan. 32. 32 B katanya. B katanya jawabannya adalah benar ya. Nomor 35. Ayo, nomor 35. 35. 33 teman-teman. Tiga tiga. Silahkan teman-teman. 35. 35. 35. 33 adalah 33 C, benar. C ya. C. Oke, 1 sampai 35 benar berapa? Ingat target Anda ada 85% untuk bisa masuk ke TSKB, SKB. Silahkan. Oke, berapa benar berapa teman-teman? Ada yang baru datang? Ada yang baru datang nggak? Ada yang baru datang? Saya kasih ini bonus bagi teman-teman. Bagi bagi yang suka hadir, bagi yang nggak hadir nggak dikasih lah. Tuh sudah, tunggu sebentar. Silakan download. Benar 26. Download tuh materinya tuh sudah ada. Silakan klik, klik. Saya nggak akan nutup kalau Anda belum berhasil. Ini kalau berhasil kan ya udah hilang itu. Saya nggak mau ya. Silakan hilang. Oke, siap. Silakan cabut, cabut. Silakan ambil, 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 ambil. Silakan ambil. Kalau sudah semua ngambil, sudah semua ngambil belum? Kalau sudah berhasil, ya sudah akan saya tutup. Karena kalau ditutup nanti kan udah nggak bisa di-download lagi. Silakan Kak Nur Laila ambil.
Sudah teman-teman? Sudah ya? Gagal. Oke, coba lagi, coba lagi. Kalau gagal, coba lagi. Belum, baru mau beres. SKD CMNS. Hmm, mahasiswa. Nggak tahu nih mahasiswa. Di mana gitu rame? Hmm. Mana cik depan rumah? Sudah bisa semuanya teman-teman? Bentar. Sudah bisa ya? Sudah harus bisa. Oke. Belum kali lah. Sinyalnya kali. Oke, kita tutup ya, teman-teman. Itu ya tuh minta tuh ke orang-orang yang bisa tuh di grup 6 siapa? Di grup 6 minta aja. Tapi saya nggak akan ngasih. Oke, sampai bertemu besok di TKP. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.